Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, IKA 2C. Ya. Baik, saudara, untuk siang hari ini kita akan coba bahas selanjutan dari materi minggu lalu. Minggu lalu kita membahas pembuktian koneksi dari berbagai kelas jaringan, baik kelas A, kelas B, dan kelas C. Dan kemarin juga sudah ditambahkan untuk bahasan subnetting ya, dari kelas A, kelas B. Maaf, dari kelas C dan kelas B ya. Nah, saat ini saya akan coba untuk membahas kelas A. Di mana pada kelas A ini jumlah node yang dikoneksikan itu lebih besar dibandingkan dengan kelas B, apalagi kelas C ya. Jadi untuk jaringan dengan jumlah yang sangat besar, maka kita pakai kelas jaringan kelas A, sedang kelas B dan kelas C paling sedikit. Dan nanti kita coba untuk bahas yang supernetting. Kalau yang kemarin kan subnetting. Subnetting yang kita bahas yang sudah disampaikan itu kelas C, kelas B. Subnetting adalah cara memodifikasi jumlah jaringan lebih sedikit atau membagi jaringan lebih sedikit dengan pembagian 2 pangkat N. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5 ya. Jadi bisa dibuat lebih sedikit dari jumlah yang sebenarnya. Jumlah sebenarnya itu misalnya satu kelompok. Nah, menjadi 2 kelompok, 4 kelompok, 8 kelompok, kemudian 16 kelompok, 32 kelompok, dan seterusnya seperti itu ya. Jadi kalau kita membangun sebuah jaringan dengan jumlah yang sedikit, maka kita pakai subnetting. Namun kalau kita akan membangun jumlah jaringan dengan jumlah banyak, tetapi banyaknya tidak terlalu banyak ya, misalnya hanya 500 ya, atau mungkin 1000, maka kita nggak perlu menggunakan kelas B, apalagi kelas A. Ya, cukup dengan menggunakan supernetting. Nah, sekarang kita coba untuk membahas dulu supernetting. Subnetting kelas C, kelas A ya, kelas A. Ya, kelas A. Sudah ketahui bahwa kelas C dan kelas B kita mengacu pada IP address private ya, jadi bukan public. Karena public itu kan dipakai untuk jaringan global, sedangkan private untuk internal ya, jadi untuk jaringan sendiri atau institusi atau grup atau kelompok. Sedangkan untuk yang publik itu untuk yang global, dan itu nggak bisa kita minta pakai nomor yang kita inginkan, nggak bisa. Jadi kita registrasi ke pengelola jaringan ya, seperti misalnya kalau di Indonesia itu ya Kemenko Infocom itu ya, atau provider mana lah, misalnya pakai Indosat atau juga pakai Telkom. Itu setelah kita registrasi, maka kita dapat nomor IP address publik, yaitu yang dipakai untuk jaringan global. Jadi kita nggak bisa pakai nomor, misalnya ya, pakai nomor 1, 2, 3, 4 misalnya, urut itu nggak bisa. Jadi nomor itu sudah diatur oleh yang bertanggung jawab ya. Dalam hal ini misalnya Kemenko Infocom atau Telkom atau Indosat itu. Nah, sekarang saya akan coba melanjutkan untuk membahas kelas A ya. Sudah ketahui bahwa kelas A itu ring IP address-nya nomor 1 sampai dengan 126 ya. Ini kelas A ini. Subnetting kelas A ya, kelas A. Kemudian kita mereferensi dari kelas A itu nomornya 1 sampai dengan 126 IP address-nya. Ring IP address ya. IP address ring. Ya, masih ingat ya? IP IKA 2C masih bisa melihat materi saya di layar? Halo? Masih, Pak. Ya, oke ya, baik. Saya teruskan ya, dari kelas C. Kemudian yang nanti akan kita pakai adalah IP private. Ya, IP private. IP private itu adalah 10 XYZ. Nah, ini ya. Jadi kalau Anda temui IP address di dalam sebuah jaringan
instansi, institusi dan sebagainya pakai nomor 10, itu nomor private kelas A. Kemudian kalau 17216 private kelas B dan 192 atau 68 kelas C, ya. Ini masih ada yang masuk? Masih ya. Saya on dulu. Oke, udah ya. Kita masuk lagi. Nah, ini ya. Baik, saya teruskan. Kemudian kita coba untuk membuat IP address yang kita sebut sekarang ya. Oh, sorry. Berarti misalnya 10, 10, kemudian ini 1, ini 5 misalnya ya. Dan slash-nya sini ya. Slash-nya misalnya 10. Nah, ini perlu ditahu dulu ya untuk IP address kelas A itu ring CIDR atau classless interdomain ring routing ya. Jadi apa? Slash ini menunjukkan istilah CIDR atau classless interdomain routing atau banyak bilangan biner sejumlah sekian pada subnet. Ya, jadi kalau slash 10 itu artinya pada subnet berjumlah 10 bilangan biner 1. Ya. Nah, ini kalau di dalam IP address kelas A, ya, CIDR yang digunakan adalah 9 sampai dengan slash 15 ya, karena slash 16 sudah dipakai untuk kelas defaultnya kelas B. Sedangkan 2 kelas B itu CIDR-nya dimulai dari slash 17 sampai dengan slash 23 karena 24 sudah masuk kelas C. Sedangkan kelas C itu nanti slash domainnya adalah slash 25 sampai dengan slash 29 itu ya. Ini saya dulu ya. Ini sampai dengan nah, sekarang kita bahas contoh dengan slash 10 ya, slash 10 pada IP address 10.10.1.5 ya. Langkah yang pertama Anda lakukan adalah mencari nilai apa? Kemarin jumlah subnet ya, jumlah subnet. Masih ingat jumlah subnet rumusnya? 2 pangkat X ya, 2 pangkat X. Ini pangkatnya pakai apa nih? 2 pangkat X dengan X lah banyak bilangan biner pada 3 blok 2, 3, dan 4 untuk yang kelas A ya. Untuk yang kelas B 3 dan 4, untuk kelas C blok 4. Halo? 3, 2C masih bisa ngikuti? Halo, 3, 2C? Halo? Masih, Pak. Masih ya, oke. Jadi ini kalau saya tulis X gimana nih? Waduh, ini enggak ada pangkatnya ya kalau di not ya. Ya ini anggap aja X-nya tuh ini pangkat ya. Pangkat nih. Oh, pangkatnya kasih ini. Nah, ya kasih ini artinya 2 pangkat X dengan X adalah banyak bilangan biner bernilai 1 dari 3 blok ya, 3 blok kedua, ketiga, dan keempat. Jadi kalau kelas A itu 3 bloknya 2, 3, 4. Kalau kelas B 3, 4. Kalau kelas C 4. Paham ya? Berapa banyaknya bilangan X pada blok 3, 2, 3, 4? Halo? Halo, Ika 2C? Berapa bilangan biner? Bentar ya, bentar ada telepon sebentar ya. Terus sudah loh, Pak. Terus loh, Pak. Sudah.
kemarin Mbak Srianti tuh. Bareng jadwal Pak, bareng jadwal. Bareng jadwal. Ya betul. Di belakangnya. Jadwal aku ada tangan. Kok jadwal tuh sorry. Bukan jadwal apa? Mengajar, SK mengajar. Di belakangnya tuh. SK mengajar. Di belakang SK mengajar. Iya. Oh iya, saya tadi boleh ini. Iya. Ya Pak, Iya.
Oke. Halo, Ika 2C. Halo. Halo Ika 2C. Iya, Pak. Masih ikuti ya? Maaf, tadi ada telepon dari Wadir Masih, Pak. 1. Ya, maaf ya, tadi telepon penting dari Wadir 1. Baik, saya teruskan ya. Coba Anda perhatikan jumlah seidennya kan berapa? 10 ya. Ini artinya bahwa subnet pada IP address 10.10.1.5 adalah 10 biner ya. Jadi 10 biner ya. Jadi kalau dituliskan tuh gini. Ini kan IP address tadi ya. Kalau ini IP address gitu ya. Maka ini subnetnya subnet masnya sebanyak 10 ini. 10 bilangan biner ini ya. Nah, 10 bilangan biner ini. Jadi kalau dituliskan nanti jadinya apa nih? Dituliskan biner dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian sisanya ini 0. 1, 2, 3, 4, 5, 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ya, jadi 10 ini mereka jumlahnya ini. Nah, ini 10 biner ini. Halo, bisa gitu ya? 3, 2C. Iya, bisa, Pak. Nah, kemudian kalau ditulis dalam bentuk bilangan desimal di subnet pas itu 1 8 kali itulah 255 ya. Kemudian kalau biner 2 128 tambah 4 192. 192. Kemudian kalau 0 ya 0 semua. Ya, ini 0. 0 ya. Ini 0. Sorry. Nah, gini. Nah, ini ya. Paham ya? 3, 2C. Bisa ikuti? Bisa ya, oke. Kemudian berapa jumlah X untuk menghitung jumlah subnet? X adalah bilangan biner bernilai 1 untuk kelas A pada 3 blok, yaitu blok kedua, ketiga, dan keempat. Berapa bilangan binernya? Satunya? 2. Oke, ya 2. Berarti jumlah subnet sama dengan berapa? 2 maka 2? 4 ya, saya paham ya. Kemudian berikutnya kita hitung jumlah host per subnet. Ya, jumlah host per subnet. Terusnya sama seperti kemarin, yaitu 2 pangkat Y. 2 pangkat Y. Y adalah bilangan biner bernilai 0 ya pada 3 blok, yaitu blok kedua ya, kemudian blok ketiga ketiga dan keempat. Berapa jumlah bilangan nolnya? 22, Pak. Berapa? 22. 22 ya. Nah, 22. Baik, kemudian berikutnya kita hitung apa nih? Jumlah host tiap subnet ya. Kemudian berikutnya step tiap blok. Tiap subnet atau tiap blok ya, subnet. Kita hitungnya, cara hitung gimana? 256 dikurangi berapa? 192 nih, dikurangi ini. Nah ini. Nah ini. Jadi 256 dikurangi 192. Berapa jumlahnya? Halo? 64. Ya, 64. 64 ya. Nah ini yang penting sekali di sini, yaitu menghitung jumlah host IP address ya. IP address yang
valid. Nah, IP address yang valid. Ini hitungnya dimulai dari IP address yang paling kecil, dari 10, 10, 15. Yang paling kecil dari ini, dari kelas A ini ya. Dari kelas A itu kan 10 ini kan ID network ya, sedangkan ini kan ID host ya. Dari ID network 10 dengan ID host XYZ, X-nya bisa 0 sampai dengan 255, maka alamat IP address yang paling kecil berapa nih? Ya, IP address yang paling kecil berapa? Dari ID host 10 nih. Kalau ID host-nya 10, nilai paling kecil berapa? 10.0.0.0. Ya, ini ya, paling kecil ini. Ini yang paling kecil. Menghitung atau menentukan IP address yang paling kecil dilihat dari ID hostnya, ID networknya terlebih dahulu ya. Jadi ID networknya kan 10 ya, sedangkan ID hostnya 10.1.5. Nah 10.1.5 itu yang paling kecil lah 000 dengan ID network 10. Kalau ID networknya ini lain ya, kalau ID networknya itu 10.10, maka ID hostnya 1.5, yang paling kecil 10.10.00. Itu ya, paham ya? Baik, saya teruskan. Kemudian step berikutnya 64. Ya, 64 berarti 10.64.0.0 ya. Ini dari sini kemari. 64 ya. Kemudian berikutnya 10.128.0.0 itu ya, step 64. Kemudian 10.192.0.0. Jadi kalau Anda lihat ini dari 0 ke 64, 64 kan, 64 ke 128, 64, 128 sampai 192, 64 juga. Jadi kalau Anda lihat 64 ini merupakan step dari blok 1, kedua, ketiga, keempat ya. Ya. Singkat cari. Saya ulang. Ya. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan ID broadcast address pada setiap subnet. Jadi dari step blok tiap subnet itu kita bisa menentukan nilai broadcast tiap subnetnya. Subnet yang pertama adalah seri 1 dari network address yang kedua.
Ini ya. Nah, berikutnya ini sama dengan yang ini, yang apa? Yang satunya itu 10,64, 0,1 ya. Ini saya teruskan lagi ya sekalian ya. 10,128, 0,1 ya. Sorry. Nah ini ya. 10,192,0,1 ini 10,127 sorry ini pakainya kok bukan koma ini 255 54 itu ya. Yang sini 10,191,255,254 10,255,254 ini ya. Nah sekarang kita nanti bisa buktikan. Nah sekarang kita cek satu-satu ya. Kita cek satu-satu. Jumlah sahabat 4. Ini satu yang pertama. Ini satu yang pertama ini ya. Oh ini saya kasih apa nih biar kelihatan. Oh udah bisa ditandai ya. Jadi ini ya. Dari sini sampai sini itu. Ini blok pertama. Ini blok kedua, sampling kedua. Ini sampling yang ketiga, ini sampling keempat. Jadi jumlahnya 4. Nah ini 4. 4 itu ini ya. 1, kemudian 2, ya, 3, 4. Ya. Kemudian jumlah host tiap subnet. Jumlah host tiap subnet. Oh ini belum cari ya, jumlah host tiap subnet belum cari. Jumlah host tiap subnet berapa nih jumlahnya? 2 pangkat 2. Jumlah host tiap subnet itu 2 pangkat Y kurangi 2 ya, ini belum dikurangi 2 nih. Y-nya 22, berarti jumlahnya berapa nih? Jumlahnya berapa nih? Ini saya tulis di mana nih? Di sini saya. Atau sini aja langsung sini. Nah sini ya. Hanya baca. Ini berapa nih? 2 pangkat 22 dikurangi 2. Kita hitung dulu ya, supaya kalkulator ya. Juta. Ya, nah saya hitung dulu biar kelihatan semuanya. Kalkulator. 2 pangkat 22. Nah, 4,194. Sorry. Ini saya kembalikan ke sini. Mana nih? Ini ya. Ini dikurangi 2. Berarti ini 4,194 302 itu ya. Jumlah host yang subnet jumlahnya 4.194.302. Sekarang kita buktikan ini apakah betul ya. Coba Anda benar enggak satu blok ini, satu subnet ini ya, baik yang pertama, kedua, ketiga dan keempat jumlahnya ini sebanyak ini. Hitungnya gimana hitungnya? Hitungnya kita lihat di sini. Variabel pertama dari X 0 sampai dengan 63. Kemudian yang ketiga 0 sampai dengan 255. Demikian pula yang ketiga 0 sampai dengan 25. Dengan demikian jumlahnya ini sama dengan 256 pangkat 2 dikalikan 64. Atau 64 dikalikan 256 pangkat 2 minus 2 gitu ya. Kita cari di sini. Saya 256 pangkat 2 dikalikan 64. Nah ini ya. Nah ini sama ya. Ini dikurangi 2 untuk network address dan broadcast address. Nah ini saya pindahkan sini. Mana tadi? Nah, ini ya. Ini saya pindahkan sini.
Oh, ini sudah terbukti ya. Jadi jumlahnya sama dengan 63 kalikan 256. Ini saya buktikan di sini. Nah, ini sama kan? Dikurangi 2, ya sama dengan ini. Ya, 4194302. Ini sama ya. Jadi nggak usah saya tulis ya. Jadi buktinya bahwa berapa jumlah host tiap setnya adalah 2 pangkat 22 dikurangi 2 atau 64 dikalikan 256 dikurangi 2. Totalnya 4194302. Ya. Jadi sudah terbukti untuk B. Kemudian untuk yang C, step tiap subnet 64 ya. Jadi kalau Anda lihat di yang pertama itu 0 startnya, kemudian yang kedua 64, ketiga 128, keempat 192. Jadi kalau Anda itu 0, 64, 64 tambah 64, 18, 18 tambah 64, 192. Itu ya. Kemudian alamat valid. Nah, ini alamat validnya. Untuk subnet yang pertama 10 000 1 yang paling besar 10 63 25 254. Nah, sekarang kita buktikan ya di dalam ini 1001. Ini saya kasih nomor ya. Ini saya kasih alamat addressnya. Desktop, kemudian ini saya kasih nomor 10 001, ini yang paling kecil. Kemudian subnet masnya ini berapa nih? 192. Ya, tadi untuk alamat IP yang pertama. Kemudian yang terakhir di subnet yang pertama 10 63 255 254 itu ya. Kemudian subnet masnya 255 19200. Itu ya. Terus nah, kita buktikan koneksinya apakah nyambung apa enggak nyambung nih ya. Kalau nyambung sih nanti lognya ya, lognya tadi successful. Kalau gagal failed. Kita cek pakai data dari PC 1 ke PC 2. Kemudian kita buktikan. Nah, apa nih? Sukses ya. Artinya nyambung dari nomor IP address 10.001/10 ke 10.63.254/10. Oke, kalau saya ganti nomornya menjadi yang lain bisa enggak coba? Ya, misalnya ini saya ganti ya. 1064 misalnya. Ini 64 ya. Saya ganti dengan nomor pertamanya dari subnet yang kedua. 01 ini ya. 1064 0.1. Ini apa nomor yang pertama dari subnet yang kedua. Saya close. Saya coba ini saya close dulu ya. Nah, kemudian saya coba koneksikan dari sini kemari. Nah, ini hasilnya apa? Fail, gagal ya. Nah, nomor-nomor yang dipakai atau yang digunakan untuk satu subnet yang kelas A tadi dari ini ya. Tadi sorry, ya ini. Tadi nomornya nanti bisa bervariasi di ring itu tadi. Bentar ini. Oh ini, ini ya. Nah, jadi kalau Anda membuat nomor sembarang dengan 10 XYZ, X-nya itu mulai dari 0 sampai dengan 255, Y-nya itu 0 sampai dengan 255, sedangkan Z-nya ini 1 sampai dengan 254. Pasti nyambung. Untuk yang subnet yang pertama ya, untuk yang subnet yang kedua, nomor yang digunakan 10 64 01 sampai dengan 10 127 25 254. Ya itu juga pasti nyambung. Demikian pula yang ketiga dan keempat. Ini subnet kelas A. Baik, silakan ada pertanyaan untuk kelas IK2C. Halo IK2C. Halo IK2C. Ada pertanyaan? Belum, Mbak. Belum ya. Nah, bagaimana kalau tidak dipakai dengan menggunakan kelas subnet ini? Berapa jumlah host yang bisa digabungkan kalau misalnya tidak menggunakan subnet? Tidak dibagi 4, tapi hanya satu kelompok. Jumlahnya berapa itu kalau misalnya satu kelompok saja?
Ini kok baru masuk siapa nih? Halo, Ika Dwasi? Ini mohon yang belum di-on-kan kamera, di-on-kan ya. Halo. Nur M. Korik. Halo, Korik. Mas Korik ada, Mas Korik? Hadir, Pak. Halo, Mas Korik. Di-on-kan kameranya. Ayo, di-on-kan kameranya. Ya, gitu. Kok gelap kenapa nih? Halo, Mas Korik, kok gelap sekali kenapa? Nah, gitu. Ini sama lagi nih. Di-on-kan kameranya ya. Divandra siapa nih Divandra? Arina, ayo di-on-kan semuanya. Ini siapa nih? Atala ini on apa nih? Halo, Atala? Saya on Oh cam, ya, Pak. on ya, oke. Ya, oke. Ya, ini tadi foto. Terus ini siapa nih? Ahmad Fauzas. Torif. Halo, Mas Ahmad. Di-on-kan kameranya ya. Mas Ahmad Faras. Halo, Hadir, Mas Pak. Ahmad. Nah, di-on-kan. Ya, oke. Ini siapa nih? 16 others siapa nih? Ayo, 18 others siapa nih? Di-on-kan kameranya. Halo, Mas. Siapa nih? 11 others. Ada orangnya tadi? 18 others. Mas 18 others siapa nih? Atala. Ntar ini agak lemot. Ya ini agak muter-muternya agak lama nih. Sambil saya teruskan ya. Apalagi ada pertanyaan silakan disampaikan. Untuk IK2C kalau ada pertanyaan bisa disampaikan. Kalau misalnya hanya satu kelompok, itu berapa jumlah host atau node yang hanya, nah kalau tadi 4 kelompok itu 4 juta 194.000 sekian tadi ya. Atau 4.200.000 lah ya. Nah kalau misalnya itu tadi 4 kelompok ya. Kalau satu kelompok berapa juta itu? Untuk kelas A tadi. 8 juta mungkin, Pak. Berapa juta? 8 ya, coba dihitung ya. Ini enggak 8, kita hitung. Jadi kalau misalnya satu kelompok itu berarti equation-nya 0 sampai 255 3 kali. Ya, jadi 256 pangkat 3. Nah, kan semuanya dimulai dari 0 kan? Maksimal kan 255. Ya, nanti dikurangi 256 pangkat 3 dikurangi 2. Coba ini jumlahnya berapa nih? Nah, ini 16 juta ya. 16 juta. Jadi 4 kali dari tadi. Jadi sebenarnya tadi kan totalnya itu 16 juta sekian dibagi 4. Jadi sekitar 4 jutaan. Kalau misalnya tadi dibagi 8 ya berarti sekitar 2 jutaan gitu. Itu kalau tidak pakai pengelompokan. Nah, model yang seperti ini kalau dibuat hanya satu server tidak mungkin ya akan terjadi sebuah koneksi yang baik. Pasti akan terjadi delay yang cukup lama. Karena itu tak ada satupun di provider ya yang besar seperti kayak Google, Yahoo, kemudian layanan-layanan bisnis besar itu satu server tidak mungkin ya, pasti ada lebih banyak server, misalnya di tiap negara itu diberi satu, bahkan kalau mungkin bisa dibuat sub lagi, tidak hanya negara tapi bagian negara atau provinsi barangkali seperti itu, sehingga bisa diakses cepat ya. Seperti Google itu kan tidak semuanya pakai com, ya ada Google Indonesia, Google Co-ID misalnya, itu artinya server Google yang ada di Indonesia. Kemudian juga nanti ada server Google yang ada di
negara lain, misalnya di Singapura, di Malaysia, Vietnam, Filipina, ya, kemudian di mana Eropa, atau misalnya di Inggris, Prancis, Jerman, Belanda dan sebagainya, di Jepang, Korea dan semuanya. Jadi dia banyak server yang mensupport dari google.com itu tadi, itu ya. Nah, ini berkait dengan jumlah node yang besar ya, bahkan sangat besar sekali karena jumlahnya bisa lebih 1 jutaan. Coba bayangkan beberapa ratus saja di lain satu server saja kadang-kadang lambat, apalagi dalam jumlah ribuan, jutaan, puluhan juta dalam satu server. Tidak mungkin bisa dilayani dengan baik ya, pasti akan terjadi delay yang cukup lama. Karena itu dipecah-pecah menjadi beberapa bagian lagi. Ini tadi layanan sekian puluh juta menjadi beberapa juta ya. Jadi 16 juta menjadi 4 juta berarti bagi 4 ya. Nah, kalau seandainya jaringan lokal ya, itu membangun dengan jumlah node-nya itu sebanyak 500 tuh. Kira-kira jaringan kelas apa itu yang kita pakai? Halo, jika 2C, ada yang mau berargumentasi? Pertanyaannya adalah, bila kita inginkan satu jaringan node-nya 500, kira-kira apa yang kita perlukan? Apakah jaringan kelas C, kelas B, atau kelas A? Ya. C, Pak. Kelas C. Kelas C pakai nomor berapa? Coba Anda ketahui, kelas C itu maksimal satu kelompok itu berapa? Berapa node, berapa host? Halo? Ini Ahmad Fauzah Story tadi sudah on kok, sekarang off lagi kenapa ya? Halo Mas Ahmad Fauzah Story. Kenapa nih? Tadi udah on kameranya, off lagi kenapa? Sinyalnya kurang, Pak. Kurang kuat sinyalnya. Oh gitu. Anda di mana? Anda posisi di mana? Di Tembalang, Pak. Lu Tembalang kenceng ya? Hujan, Pak. Sedang hujan. Udah ada hujan. Saya di kampus udah hujan nih kok. Sudah ada hujan ini. Sudah ada hujan, Mas. Sudah normal ini. Kalau tadi hujan memang, tapi sekarang udah ada. Tion kan saya kameranya ya. Yang lainnya juga sama nih. 21 ini siapa nih? 21 on kan nih kameranya? Sudah, Pak. Ya, Tion kan. Ini masih off nih. Gambarnya Pak Karno nih. 21 others. Yang gambarnya Pak Karno siapa nih? Siapa nih? 21 siapa nih? Setia Dwi. 21. Septiana ya? Septiana. Ya, Septiana. Iya, Pak. Masih ya. Oh iya, sekarang 22. Siapa 22 nih? Setio Dwi. Halo, ngikutin enggak Mas Tio? Ada orangnya? Hadir, Pak. Barusan Coba connect kameranya lah. sinyalnya susah. Oh, kamu di mana posisinya? Di mana Gimana, posisinya? Pak? Posisi di mana? Posisi di mana? Lokasi Anda? Di rumah, Pak, di Kendal. Oh, Kendal. Jauh dari sinyal ya? Kurang kuat ya sinyalnya ya? Iya, soalnya lagi hujan sini, Pak. Oh gitu ya. Oke ya. Baik, saya teruskan kembali ke pertanyaan tadi ya. Kalau seandainya permintaannya diminta untuk membangun sebuah jaringan yang jumlahnya pegawai, dia butuh 500 node atau host dalam waktu yang bersamaan dalam satu jaringan. Pakai kelas apa nih? Kelas A, kelas B, atau kelas C? Tadi ada yang mengatakan kelas C. Kalau kelas C yang Anda pakai, saya tanya, kelas C itu satu
Satu subnet itu maksimal berapa itu? Satu subnet. Halo? Satu subnet kelas C berapa? Satu subnet kelas C itu mengacu pada ID host di kelas C. ID host di kelas C itu pada blok keempat, ya. Kalau ID host pada kelas B itu 3 dan 4. Kalau kelas A itu mengacu pada ID hostnya blok 3, 2, 3, dan 4. Sedangkan blok yang pertama sebagai ID host, ID networknya, ya gitu ya. Jadi kelas C kalau Anda pakai untuk membangun dengan menggunakan kelas C tadi untuk 500, maka untuk satu subnet kurang itu ya, karena maksimal kelas C kan cuma 254 untuk satu subnet. Kalau kita butuhnya 500 masih kurang. Kalau kelas B kebanyakan, ya kebanyakan. Sebenarnya bisa sih kelas B, tapi dibuat berbagi ya. Sebagaimana Anda ketahui bahwa kelas B itu total maksimalnya berapa tuh? 256 pangkat 2. Nah, itu pembaginya tidak mungkin kita bagi menjadi 500-an, itu susah ya mencarinya ya, susah. Karena itu dibangunnya dengan menggunakan cara kelas C yang ya, kelas C yang di kelas C yang di ini. Kelas C yang digabungkan ya dengan kelas C yang digabungkan. Jadi begini, kelas C yang digabungkan itu kelas C1 dan kelas C yang berikutnya. Misalnya kita pakai nomor ini ya. Misalnya 192.168.1 misalnya ya. Kalau ini saya gabungkan dengan kelas yang lain, ini kelas ini kan nanti ringnya kan dari ya, ini saya ginikan ya. Ringnya itu nanti ini 192.168.1 ya sampai dengan 192.168.1.254 ya. Itu. Ini untuk yang kelas C1 kelompok ya. Kemudian kelompok yang lain ada dua kemungkinan kan pakai nomor ini 192.168.0.1 ya. Ini nanti ringnya adalah sampai dengan 192.168.0.254 sampai dengan ini 0 dulu ya, 01 sampai dengan 192.168.1.254. Nah ini. Atau bisa juga menggunakan ini. Nah tapi nanti mana yang bisa ya? 192.168.2.1. Ini nanti ringnya sampai dengan 192.168 ya, 0.2.1 sampai dengan 192.168.2.254. Nah ini ya. Jadi ini yang saya blok nih ya. Yang saya blok ini dengan ring ini. Nah dengan ring ini kan barisan 254. Nah kalau jadi 500 kan bisa digabungkan dengan yang bawah ini atau yang ini ya. Nah ini kalau menggunakan teknik standar, maka nomor ini yang saya blok ini ya hanya bisa berlangsung koneksinya dengan nomor ini. Nah ini ya. Demikian pula yang ini nomor 1 ini bisa berkomunikasi dengan nomor 2, 3, 4 dan sampai 254. Demikian pula yang ini ya. Coba Anda perhatikan ketiga nomor ini berbeda-beda di sini ya. ID networknya 192.168.0.
Ini 192, 108, 1. 192, 108, 2, dan seterusnya. Ini kalau secara logik, secara hukum di LAN itu nggak mungkin akan bisa nyambung. Tapi bagaimana untuk bisa disambungkan? Ya. Nah, cara untuk bisa disambungkan, maka kita membuat subnetnya digabungkan antara dua, ya. Ini digabungkan atau ini yang digabungkan. Nah, sekarang mana yang benar, ya? Ini ada salah satu yang benar. Apakah ini yang benar? Apakah ini yang benar? Nah, ini ya, dari ini loh. Dari ini. Supaya menjadi 500. Kalau 254 sama 254 kan 508. Kalau kita butuhnya 500 kan masih sisa 8. Ya, jadi efisien. Tidak misalnya kita butuhnya 500, sisanya ribuan, itu nanti enggak efisien, ya, enggak efisien. Nah, caranya begini, kita buat subnet, kalau menggabungkan berarti ditambah jumlah bilangan bitnernya, ya. Jadi ini seperti ini ya. Seperti ini depotnya itu kan 25500. Nah, untuk digabungkan maka ditambah binernya. Nah, berarti kalau di supernetting dikurangi binernya. Jadi kalau ini slash-nya 24 dikurangi 1 menjadi 23, itu akan menjadi 2 kelompok menjadi 1 gabungannya. Kalau dikurangi lagi 1, 24 dikurangi 2 menjadi 4 kelompok, ya, maka menjadi 22 ininya apa binernya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, ini misal kita butuh 600 host. Kalau tadi ke 500, jadi sama dengan 500 sama ini kalau ini saya buat 500 saja ya biar sama dengan yang tadi. 500. Untuk dibangun dalam satu subnet atau kelompok, maka seluruhnya membangun jaringan dengan cara supernetting. Ya. Kalau butuhnya 500, maka kita cukup 2 kelompok ini saja. Ya, 2 kelompok ini saja. Tapi kalau misalnya kelompok ini juga bisa, tapi kita buktikan ya, mana yang bisa, mana yang tidak bisa. Demikian pula kita kalau misalnya butuhnya yang ini, atau kita punya yang ini. Ya. Jadi sebenarnya gini, untuk 2 kelompok yang paling pas adalah ini yang kita bangun. Nah, ini. Kalau Anda menggunakan yang berikutnya ini, maka sudah beda nih. Ininya apa? Cara stack cara koneksinya. Jadi nanti kalau Anda menggunakan ini tidak akan nyambung walaupun ini 2 kelompok yang digabungkan. Tapi kalau Anda menggunakan yang ini ya atau yang ini nanti bisa digabungkan. Kita coba ya. Kita coba subnetting dengan subnet mask /23. Kalau /23 berarti subnet masknya adalah 255, 25, 254. Jadi kalau ditulis secara biner itu kan seperti ini. Secara biner ya, ini saya pakainya apa nih? Oh, pakainya pakainya nih ya. Ini kalau misalnya saya pakai subnet yang 23 itu berarti bilangan binernya sebanyak 23. Itu juga cara menuliskannya 23 itu juga harus urut, tidak boleh pencah-pencah. Ini 192, 168, 192, 168, poin 0, poin 1 itu ya. Ini slash-nya 23. Ya, saya 23. Ini berarti subnet pasnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini 4 ya. 0. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, ini kurang 1 ya. Nah ini, ya. Jadi kalau ditulis dalam bentuk biner, desimal maksudnya 255, 255, ini 128 tambah
64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 tambah 2. Berarti 2, 5, 4 ya. 4. Nah ini. Eka Durasi masih mengikuti? Halo? Masih, Pak. Ya, oke. Jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini. Nah, ini berlaku untuk yang satunya, yaitu yang nomor 198.0.1. Ini sudah sama /23. Sekarang kita buktikan untuk mengoneksikan ya. Coba kita demokan ya. Kita demokan pakai ini. Pakai apa namanya? Pakai teacher ini ya. Nah, ini kita buktikan pakai teacher. 192.168.0.1 ini paling kecil. Ini 254. Nah, ini ya. Ini yang paling kecil. Kita di close. Ini saya close dulu ya. Nah, kemudian ini yang paling besar. 192.168.1 poin berapa? 254 ya, paling besar ya. Dan ini 254. Nah, ini bentar ini. Terus. Nah. Kita cek dulu ininya apakah sudah betul. Oh, sorry, yang ini ya. Nah, ini. Oh, sorry, satunya lagi. Nah, ini ya. Ini yang paling besar. 192.168.1.254 yang paling kecil 192.168.01. Kemudian seterusnya 23, berarti pakainya 255 2 kali 0.254. Nah, ini ya. Nah, ini. Nah, kita buktikan di dalam paket teacher. Coba kita buktikan. Coba klik. Ini klik ini. Nah, ini coba successful ya. Halo. Artinya tersambungkan connection dengan 2 IP address dengan cara super netting ya. Di super netting itu berarti ID network yang dipakai itu menggunakan 192.168. Kemudian ID host-nya pakainya yang ini. Yang 2 blok yang belakang itu 3 dan 4. Jadi subnetnya jadinya 192.168. Sedangkan host-nya 0, 1, 1 lagi berapa? 255, 254. Itu ya. Oh, ya 25, 254. 25, 198, 1, 254. Ya. Ada pertanyaan? Halo, Ika 2C. Silakan. Ya, silakan. Maksudnya paket ber gimana? Sweet. Ya, ada masalah bisa, tapi kan IP address-nya kan tetap pakai ini, pakai apa namanya? Pakai setting-nya itu. Ya. Kalau menggabungkan ya pakai apa aja bisa hardware-nya itu. Maksudnya hardware-nya memang dipakai untuk menggabungkan. Jadi ini saya pakai simulasi ini kan karena di online ya. Kalau di offline nanti kamu bisa praktekkan nanti di saat di lab itu ya. Nanti nomornya seperti yang tadi ini coba catat nomornya atau nanti saya share, kemudian bisa dibuktikan di live ya, besok hari Selasa ya. Nanti kita bisa uji untuk koneksinya, untuk koneksitasnya. Ya, bisa itu ya, tidak masalah. Jadi ketika kita uji dalam soft nyambung, kalau normal Anda sambungannya di dalam jaringan tuh ya nanti juga akan nyambung sama. Ya. Jadi ini kan uji secara on ya, secara online. Nanti kalau offline ya, offline nanti kita nyambungnya betulan pakai kabel, pakai apa?
switch, ya, kemudian pakai PC kebetulan disambungkan, ya, itu. Jadi pembuktian dengan cara online saya pakai paket aplikasi. Tapi kalau nanti dalam praktek, paket aplikasi ya untuk menguji cara on, nanti kita ujinya di tempat. Jadi di lab itu nanti, gitu ya, paham ya? Jadi nanti kita bisa mempraktekannya di saat praktek di lab nanti. Nah ini ya. Nah sekarang saya akan kombinasikan. Kalau tadi kan 192 0 1 ya. Jadi ini gabungannya dua ini. Nah kalau misalnya ini dengan ini sambung nyambung tidak? Dan apa alasannya ya? Coba kita sambungkan ya sekalian supaya nanti kita pakai nomor yang paling kecil. Di yang kedua itu apa? Berapa namanya? Ini ya 192 168 poin 1 yang paling kecil di sini apa? 1 ya. Nah, kemudian di sini 254. Nah, 254. Take close. Ya, close ya. Take close. Kemudian yang ini saya pakai yang ini 192 168. Oh, ini poin 3 ya. 012 ini 2. 2. Sorry. 2. Kemudian ini yang paling besar di sini berapa? 254. Ya. 254. Nah. Ini nyambung tidak? Ini sama-sama toh? Ini coba saya tampilkan lagi ya sini ya. Nah ini yang paling kecil 11, yang paling besar 2254. Ini juga sama kan jumlahnya 508 ya. Kita butuhkan 500 masih ada 8. Ini juga sama. Jadi ini mulainya dari 01 ke 1254. Yang ini mulainya dari 21 sampai dengan 354 ya. Nah ini apa ya? Ambil seperti ini. Ini ya. Ini 2 1.1, yang ini 2.254. Kita uji ya. Nyambung tidak nih? Halo? Apa alasannya nyambung dan apa alasannya tidak nyambung? Coba kalau alasannya nyambung, apa alasannya? Atau kalau tidak nyambung, apa alasannya? Halo IK2C? Halo IK2C? Masih mendengar suara saya? Apa? Nah ini nyambung atau tidak nyambung? Nah tidaknya itu alasannya apa? Kan ada alasannya. Kalau cuma 3 itu ya satunya nyambung karena ada 2 kan. Jawabannya kan kalau nggak nyambung, nyambung. Kalau tidak nyambung apa alasannya? Kalau nyambung apa alasannya? Sama. Coba Anda perhatikan nih ya. Nah, ini subnetnya berapa? Kalau saya sambungkan ya, ini saya buat dua-dua tuh kalau empat-empatnya nih, kalau empat-empatnya. Kalau 2 ya berarti ini 23. Cuma yang saya pakai tuh ini sama ini. Nah, ini sama ini. Nah, ini. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya ini saya pasang dua-dua gini ya, maka ininya bukan 254, tapi berapa coba? Kalau ini 22. Berapa? Ya, 252 ya. Kalau ini 22, ini 252. Tapi kalau ini 254, maka ini 23 gitu kan? Kalau 22 kan berarti 192 tambah 64 tambah 32 tambah 16 tambah 8 tambah 4 kan itu. Ya kan? Kalau misalnya ini saya pakai 22. Jadi kalau ini 22 ini 2, kalau ini 22 ini 252. Kalau ini 23 ini 254. Nah, sekarang saya pakai 23 berarti kan ini 254 ya. Nah.
Sepertinya sama ini 254. Ini 254 ya. Kalau ini 23 loh ya. Sorry. Ini 254 dengan ini 23. Ini masih sama 23. Nah ini. Jadi bisa kombinasinya ini ya. Kemudian ini. Kemudian ini. Nah ini. Nah sekarang pertanyaannya adalah ini dan ini. Nah nyambung mana nyambung? Halo? 32C? Halo? 32C? Tadi nyambung loh, tadi nggak nyambung, sekarang nyambung. Gimana nih? Coba kita buktikan ya, nanti jawabannya dijawab di sini. Dan besok hari Kamis kita ketemu untuk berargumentasi kenapa nyambung ya. Coba nih hasilnya tidak nyambung ya. Nah, alasannya apa? Kita ketemu di hari Selasa besok ya. Baik, saya kira cukup sekian. Sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan IK2C. Untuk yang belum absen bisa mengisi data hadir ya. Ini sudah disiapkan tadi di chat. Silakan diisi data hadirnya. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Kalau nggak ada saya tutup. Halo, IK2C. Ya, silakan. Ayo. Bridge untuk kelompok ya, misalnya LAN 1 dengan LAN 2 digabungkan itu pakainya bridge. Kalau hanya satu kelompok itu pakainya switch. Misalnya satu kelompok di lab, satu ruangan itu pakainya switch, nggak pakai bridge. Bridge itu misalnya kalau ada LAN 1 di lab 1, LAN 2 di lab 2, digabungkan di dua lab itu menggunakan switch. Menggunakan bridge. Nah, itu. Itu jawabannya. Halo? 3-2C. Ya oke ya, saya tutup sekian ya. Baik sudah, saya tutup untuk pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi besok hari Kamis di lab offline semua ya. Dengan tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan sebelum naik ke lantai 2 atau sebelum masuk ke ruangan. Baik sudah, saya tutup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Masuk. Yang nggak bawa-bawa hukum ya, udah kali ya aku sendiri terus keadaan di sebuah pesta megang ada enggak seheboh itu kok, waktu itu gue bercanda megang apa segala gue bercanda. Keluarga dan teman-teman udah deh jangan deh nanti malu gitu kan. Nah inilah dalam celah-celah ini semua pelaku-pelaku ini akhirnya nggak ada sanksi. Nah kita ingin mengubah itu semua di perguruan tinggi. Yang paling kadang-kadang menyedihkan lah kalau dengar sesuatu yang kayak gitu tiba-tiba alasannya adalah enggak kok bercanda kok. Enggak seheboh itu kok, waktu itu gue bercanda megang apa segala gue bercanda kok. Wah itu paling iya paling gak lucu lagi sih, karena aku punya sahabat perempuan, dia bergerak di dunia seni juga. Satu hari dia ngalamin bercandaan di sebuah pesta dengan teman-temannya sendiri loh, padahal yang udah kenal. Terus karena satu dan lain hal tiba-tiba mereka lagi asik-asik sendiri, terus dia merasa dia baru saja dilecehkan gitu. Terus, pilihan dia adalah akhirnya udah kali ya aku ngomong nggak ya sama pelakunya, sama orang ini. Udah kenal juga nggak enak ya kayaknya, apa gimana ya? Should I say something? Should I not say it? And I said, of course you have to say it. Minimal ke orangnya langsung dong.
That's not funny, bercandaan kayak gitu. Itu pun masih di-consider. Bayangin, yang nggak bawa-bawa hukum ya, hanya kita aja gitu, itu pun berat sekali untuk seorang perempuan ternyata gitu. Aku nggak menyadari itu. Itu secara sosial ya, Iya. dimana mungkin relatif level of powernya itu masih sama. Iya. Yang paling rentan tapi dimana ada perbedaan power. Oh ya. Kekuasaan. Inilah tempat yang paling rentan. Hubungan misalnya dosen sama mahasiswa, guru sama murid, Ya, atasan bos bawahan. sama bawahan. Ya. Nah, ini di sini ini yang terjadi paling banyak kejadian seperti ini dan tidak dilaporkan gitu. Jadi yang dilaporin aja tuh buat the top of the pyramid aja. Ini yang di bawah ini masih di bawah es gunung ini luar biasa gitu. Dan yang memegang, kalau tadi tuh digambarkan kan ceritanya yang memeriksa tuh supposedly pasti ya dosen atau dekanat atau apapun. Jadi yang memegang posisi-posisi penting itu pun memang perspektifnya masih victim blaming dan itu terjadi. Dan kalau kita bicara kampus yang seharusnya mungkin punya perspektif yang lebih luas begitu ya tentang isu perempuan, ternyata enggak ya. Ternyata kampus kita itu isinya ya masih mungkin begitu. Tapi banyak sekali dosen dan mahasiswa dalam kampus yang udah mencoba menggerakkan ini. ya. Cuman perlu momentum. Mereka butuh animo dikit gitu. Butuh air cover lah. Makanya Kemendikbudristek ngambil posisi kuat di sini. Biar gerakan-gerakan mahasiswa yang udah ada itu kayak tadi tuh baru aja hari ini ngumpul-ngumpul sama anak-anak BEM. Itu pada saat saya ngasih tahu mengenai mode Permendikbud kekerasan seksual itu mereka lompat-lompat sampai merayakan. Semuanya cowok by the way. Itu semuanya cowok. Ya ada cuman satu cewek, ada kayak 12 cowok dan semua cowok-cowoknya bilang ini memang udah lama menjadi masalah besar di dalam kampus. Bukan hanya dosen ke mahasiswa, tapi mahasiswa ke mahasiswa juga. Menarik juga soalnya itu soal pelecehan seksual di depan publik. Itu hasil surveinya nunjukin bahwa lebih banyak dilakukan di ruang terbuka, di siang hari, dan yang jadi target kebanyakan itu justru perempuan yang pakaiannya tertutup. Yang pakai celana panjang, yang pakai jilbab bahkan. Jadi sama sekali nggak ada urusannya sama baju perempuan. Dan sama sekali nggak ada urusannya dengan tingkah laku atau seolah-olah yang memang dipancing dilakukan oleh perempuan. Tapi lagi-lagi ya selalu kita hidup di dunia patriarki yang apapun dosa siapapun yang jadi korban selalu perempuan. Tapi ini another perspektif ya, bukan berarti gue mendukung itu ya. Tapi misalnya gini ya, kalau secara biologinya nih, ya, ini kita ngomong baju seksi. Ya, kecenderungannya seorang laki-laki melihat perempuan seksi pasti akan turn on dong, tergoda turn on. Tapi keputusannya untuk tidak melakukan perbuatan asusila di situ adalah moralnya yang berbicara. Ini kita ngomong rangsang seksual ya. Kalau melihat sosok yang relatif tertutup pada koridor kebiasaannya rangsang seksualnya tidak terjadi, ya kan? Nah, tapi yang tadi Nana bilang bahwasanya once itu udah menjadi predator, mau ketutup atau kebuka udah nggak ada urusannya, dia udah turn on aja. Neutrogena Deep Clean Gentle Cleanser. It removes impurities and retains skin's natural moisture. Clean and bouncy. Neutrogena. Kota modar, mabar bubar. Saatnya beralih ke Smartfren Gokil Max. Kuota lebih besar ekstra 70 GB. Teman gokil buat mabar makin gokil. Mulai 30 ribuan. Terangsang aja mau ditutup, makin ketutup. Kalau emang dia udah maunya terangsang, ya terangsang aja. Emang udah nggak benar kemampuan dia untuk mengontrol rangsangan itu nggak ada. Oh itu saya nggak setuju. Karena kita bukan binatang. Benar. Misalnya gini. Tapi kan konsep secara manusianya kita kan lahir dengan tidak hanya dengan nafsu kebinatangan, bukan hanya nafsu maksud saya, sorry. Kita punya kemampuan mengontrol. Itu kan yang membedakan kita dengan binatang. Setuju. That's what I mean. Iya. Artinya ada reaksinya tapi tidak ada aksinya. Iya, maksudnya gini. Gue misalnya ngelihat ada cewek seksi nih. Bereaksi. Mata gue pasti akan begini, tapi abis itu gue akan tidak ada aksi lanjutan. Tidak sopan kalau gue menelanjangi dia secara pandangan. Ya, di situ moral gue akan berbicara. I don't do this. Betul.
Ya kan? Di situ moral gue akan berbicara untuk meng-cut off. Gue tidak boleh membiarkan rangsangan yang mungkin secara mata itu menjadi rangsang seksual untuk gue bablas. Itu yang akan menjadikan gue sebagai binatang, like you say. Tapi yang lagi didiskusikan, ini topik ini bukan mengenai kita menghakimi apa yang terjadi di dalam otaknya laki-laki. Bukan itu. Itu adalah hal yang nggak bisa dikontrol. Yang kita mau bicarakan adalah apa yang dilakukan orang itu berdasarkan pemikiran itu. Dan ini adalah di mana konsep konsen atau izin, ya izin daripada yang kalau misalnya ada orang suka sama orang atau apa, ini yang sama sekali di banyak benaknya laki-laki nggak kepikir sama sekali bahwa kita harus minta izin. Dan konsen itu yang menjadi suatu konsep yang susah dimengerti sehingga dia nggak tahu batasnya apa. Banyak sekali laki-laki di Indonesia sekarang dan di dunia, bukan cuma di Indonesia, tidak mengerti bahwa untuk mulai merayu saja itu butuh izin gitu loh. Karena dari tindakan kata-kata saja yang merayu kayak itu orang kepada pelayan yang dikasih tahu Mas Reza tadi, itu membuat ketidaknyamanan yang sering sekali nggak pernah loh dirasakan oleh laki-laki, karena laki-laki tidak mengalami ini setiap kali. Gitu, bayangin aja sekali menjadi perempuan di mana 3-4 kali interaksi di luar itu selalu ada orang yang menginginkan dia atau menggoda dia atau merayu dia. Bayangkan tekanan psikologis yang dihadapi. Dan alasan kenapa ini tersebar bukan masalah ditolerir sama masyarakat, ditolerir sama patriarchal society kita. Kalau tiba-tiba itu nggak boleh, kalau kita dalam meeting abis ada yang bilang merayu itu abis dikasih tahu sama temannya itu lu nggak boleh kayak gitu, ya lama-lama bakal turun juga insidensi ini. Jadi ini masalah budaya, dan budaya itu harus didorong sama orang-orang yang pemikirannya lebih progresif dan mengerti bahwa konsen itu harga mati. Kita harus minta izin gitu loh. Gak bisa kita semau-maunya. Dan harus bisa membedakan sih antara memuji, kayak misalnya aku bilang Nana cantik sekali hari ini. Itu membedakan antara itu adalah sebuah godaan. Komplimen sama komplimen kan juga kadang-kadang tipis banget ya gitu. Tapi ya balik lagi sih gimana. Pasti kan dua orang yang saling sampai bisa bertatapan dan bilang begitu. I think perempuan juga bisa merasakan bahwa lo maksudnya emang muji apa lo teasing ya gitu loh Nak. Dan soal konsen ini menarik karena konsen itu banyak orang yang merasa begitu sudah terikat hubungan perkawinan menjadi pasangan, konsen menjadi tidak lagi penting. Jadi masuklah kita ke isu perkosaan di dalam perkawinan, marital rape gitu. Karena sebetulnya lagi-lagi kalau bicara statistik itu tinggi, cuma yang dilaporkan sedikit. Karena sekali lagi orang, mungkin perspektif orang, kalau udah jadi suami istri, ya lo harus mau kapanpun diajak berhubungan seksual dengan pasangan lo gitu. Seolah-olah menjadi haknya si suami ya. Haknya si untuk suami. Memaksa. Iya. Gue udah bayar nih, dalam kutip. Iya, udah bayar mahal. Bahkan perkosaan dalam perkawinan itu bahkan katanya itu oksimoron tuh. Itu nggak bisa dimasukkan dalam satu kalimat karena mana ada perkawinan perkosaan. Jadi banyak orang yang merasa konsen itu dengan sendirinya hilang ketika lu udah jadi istri atau jadi suami. Betul. Yang bersangkutan gitu. Ya itu fakta sosialnya kan. Iya, tapi what do you think? What do you think tentang marital rape? Wah, saya sih itu berat banget. Jelas aja konsen is konsen. Udah, mau dalam situasi apapun, konteks apapun, konsen is konsen. Setiap manusia punya hak atas badannya dia sendiri dan itu adalah konsep universal. Ya, dan ya udah itu aja prinsip dasar. Dan menjadi suami bukan berarti bisa memaksakan merasa memiliki kepemilikan atas tubuh istri. Seharusnya sederhana itu kan? Tapi ya lagian apa enaknya ya kalau maksa ya? Nah, kayak kan enggak sih? Kalau aku sebagai pengantin baru belum dalam jenjang kalau saya lebih kepada malu bang. Saya malu kalau misalnya saya harus paksa saya punya istri berhubungan di saat dia tidak mau dan saya tetap melakukan itu. Saya malu kalau saya sih ya, saya pasti malu dengan dirinya saya kayak kenapa saya harus melakukan hal seperti itu setidak mampu apa saya mengendalikan hawa nafsunya saya sampai saya harus memaksakan hal sedemikian rupa. Moralnya di situ ya. Iya, dan itu kejadian yang memang sering terjadi gitu, kayak misalnya kadang-kadang kita lagi berhasrat, istri lagi capek atau lagi tidak berhasrat, ditolak itu hal yang biasa gitu, kayak ya udah gitu. Memang sih saya tuh tertarik sama kontennya Aco kemarin. Muhadli Aco dia bikin konten gitu kayak ada memang aturan bahwa kalau misalnya istri menolak suami
dan suami marah, maka dilaknat sampai pagi tiba. Tapi itu kalau ada catatan situ, kalau suami marah, maka jangan marah dong. Kalau ditolak ya udah jangan marah gitu. Tapi kan saya pribadi sih, kalau saya sikap pribadi sih saya malu ya. Kalau jadi laki-laki, saya ini harga diri orang timur tinggi. Jadi kalau misalnya saya paksakan saya punya keinginan sama orang lain, nona, kayaknya saya malu dengan dirinya saya sih. Kalau saya sebaliknya nggak itu kira-kira? Kalau saya tidak tahu kalau sebaliknya sih, tapi kalau dia sih kayaknya saya tidak pernah menolak. Tidak pernah menolak. Baru dia mau. Saya tidak tahu sih. Tapi kayaknya kalau dia yang berhasrat, kayaknya saya akan dengan Oke. Ya, tapi kan itu sesuatu yang equal kan? Iya, maksudnya it can happen both ways dong. Nggak hanya cuma laki-laki yang punya hasrat juga kan? Betul. Tapi itu belum pernah terjadi aja sih. Mungkin suatu saat saya akan ingat itu kayak akhirnya terjadi nih, saya capek atau apa yang mungkin. Tapi gue sih ngalamin ya. Maksudnya gue pribadi ngalamin kadang-kadang istri gue lagi capek, dia bilang, aduh kalau lagi capek gitu. This is how normal people search. Scroll down. Enter. Read the entire thing. No answer. Scroll again. Maybe the next page? No! This really sucks. Let me show you how the smart people search. It's liner time. Let's start from the top. Nggak dulu gitu. Sebenarnya selama cara menolaknya itu dengan penuh penghormatan, I don't think it's a problem. Tapi kalau misalnya Kenapa jadi penting cara? Bukan gini, kalau intinya di konsen saja. Maksudnya kalau like or dislike selalu ada masalah. Anda kalau ingin dihargai, Anda harus menghargai dong. Ya kan? Misal gini, kalau yang ini kejadian di gue nih. Waktu misal gue lagi pengen, terus istri gue lagi nggak pengen, dia bilang, "Beb, besok aja ya, aku lagi capek banget nih." Gue malah ngerasa jadi berdosa kalau gue maksa. Iya. Dia lagi capek, dia butuh istirahat, ya udah. Oh ya udah nggak apa-apa. Tapi lu merasa bahwa seharusnya dia melayani nggak? Maksudnya kalau lu merasa berdosa, apakah karena itu dalam perspektif lu itu, Dok? Karena kan kita nggak main colok doang, nggak langsung main colok dong. Enggak, karena banyak yang seperti ini nih, perspektifnya adalah oke, gue suami, gue kuat, gue pencari nafkah, istri tugasnya memang melayani, jadi kapanpun gue mau, ya istri harus mau. Jadi kan terkadang jadi ketika kemudian nggak gitu. Makanya kan sebenarnya kan even di agama pun diajarin kalau mau berhubungan kan ada stepnya, ada caranya, iya kan? Ujung-ujungnya. Nah kan kita nggak langsung tiba-tiba buka segala macam, kan nggak gitu. Tidak harusnya. Kan ada proses membuat dia juga bergairah. Betul. Nah pada saat dia ternyata lagi nggak mau, kan di awal tuh, itu kan ketahuannya bukan di tengah-tengah, bukan proses masuknya. Betul. Waktu kita masih pegang-pegang, aduh jangan dulu ya kalau capek, dia udah tahu kan arahnya kemana. Iya. Gitu. Nah kalau gue sih gue nggak akan keberatan selama caranya pun menghargai gitu, karena ada rasa dia nggak mau kan soalnya gitu ya, tapi cara dia itu membuat gue ngerasa aduh dia lagi capek. Gue malah lebih lo butuh apa, malah kita pengen lo mau gue pijitin nggak, atau mau makan sesuatu atau apa gitu kan ya. Nah tapi kalau misalnya sana dulu gue lagi capek nih, nah kan beda dong, itu yang gue maksud gitu ya. Jadi tapi bukan berarti kayak sayang sabar ya, bukan gitu maksudnya. Karena maksudnya dalam realitanya itu sangat sedikit yang mau terbuka ini, karena lagi-lagi ranah privat ya, dan sangat sedikit yang memang banyak sekali sebetulnya korban marital rape ini. Dan kadang-kadang cowok juga sama kan, maksudnya kadang-kadang kalau gue lagi capek juga gue melakukan hal yang sama, aduh jangan dulu deh. Tapi yang dinasehatin tuh perempuan tuh yang dinasehatin. Wah ini melanggar dogma agama nih kalau nolak suami. Kalau lu nggak mau ada resiko sosial. Nanti suami lu akhirnya nyari pelampiasan seksual di tempat lain loh. Jadi maksudnya itu perempuan yang selalu dihadapkan dalam posisi menanggung itu ya. Saya sih menolak agama dipakai untuk membenarkan kelakuan itu, marital rape itu sih. Karena dalam agama yang saya tahu sih step-step untuk kurang kali belajar agamanya tuh. Iya, step-step untuk melakukan hubungan suami istri itu tuh ada tatanannya gitu, dan menurut saya sih sangat jelas ketika kita melakukan step-stepnya itu pasti kita akan terhindar dari marital rape itu pasti. Ini ada Adinda Lintang. Ini banyak cewek-cewek yang juga setuju nih. Hubungan seksual tanpa konsen dalam perkawinan menurut saya nggak wajar sih. Setiap pasangan baik itu suami atau istri punya hak atas dirinya sendiri. Thank you Adinda. Putri Aulia, hubungan seksual tanpa konsen dalam hubungan suami istri itu hal yang tidak wajar, bisa disebut sebagai bentuk pemerkosaan. Karena perempuan adalah wanita yang merdeka dan berhak atas dirinya. Perempuan juga bukan budak yang bisa 24 jam untuk melayani pasangan. Tapi then again, konstruksi
yang ada di masyarakat kerap kali tidak menempatkan perempuan semerdeka itu. Untuk bisa fakta sosialnya begitu. Fakta sosialnya selalu begitu kok. Apapun sih menurutku yang penting yang bisa ditarik adalah minimal bisa memantik percakapan. Karena menurutku percakapan bermakna soal isu-isu yang sensitif itu justru malah perlu didorong gitu. Perdebatan yang melihat dari perspektif yang beragam itu justru mungkin yang akan membuat sekat-sekat yang selama ini ada dan kita nggak sadari. Kadang tuh kita nggak sadar punya sekat-sekat itu kalau bicara isu-isu perempuan dan isu-isu gender. Jadi minimal tuh kita dihadapkan pada sesuatu yang membuat kita berpikir ulang. Dan itu yang sebetulnya menjadi Justru penting sih. Iya. Yang penting yang cowok-cowoknya yang mulai berdiskusi. Iya kan? Dan bergerak. Iya, aku setuju sih, harus cowok-cowok sih. Cowok-cowok diajak diskusi. Yang lebih banyak ngomongin soal ini justru cowok-cowok yang harus maju. Yang cenderung memberikan tekanan atau penilaian salah, itu ya cowok-cowok. Jadi kalau kita nge-treatnya udah benar, ya harusnya jadi benar. Jadi benar gitu. Iya. Jadi susah kan jadi perempuan? Susah. Jadi lagi-lagi susah nggak? Susah. Sangat beruntung jadi laki-laki. Jauh lebih mudah. Tapi jauh lebih mudah. Nikmatin aja. Jauh lebih mudah jadi laki-laki dibanding jadi perempuan gitu ya. Setuju. Susah jadi perempuan. Kalau aku, cause I raised by a mom, mungkin beda. Aku nganggap it's hard to be a woman. Definitely. Pasti. Sangat, it's tough. Apalagi dengan kondisi patriarki di zamannya ya. Cause I raised by a mom, mungkin beda. Aku nganggap it's hard to be a woman. Definitely. Pasti. Sangat, it's tough. Apalagi dengan kondisi patriarki di zamannya ya. It's hard. Kari, sangat. Susah, mungkin susah ya. Tapi mudah-mudahan kita laki-laki bisa saling mensupport untuk tidak membuat semuanya sesusah itu. Mungkin. Itu yang penting. Jadi butuh supporter. Dan mungkin perempuan juga tidak selalu, karena kerap kali mungkin ada yang merasa memperlakukan pokoknya laki-laki itu selalu sebagai musuh dan menempatkan diri selalu sebagai korban. Jadi mungkin lebih banyak juga perlu merayakan nih teman-teman laki-laki yang memang bersuara kencang tentang itu dan kemudian yang memang bisa berlaku sebagai kapten di saat butuh support atau bisa berlaku sebagai pemain cadangan atau back belakang kalau memang lagi butuh bantuan. Jadi memang pengakuan atas keterlibatan laki-laki dalam isu-isu yang penting itu juga mungkin bisa jadi upaya untuk supaya ngobrolnya juga jadi lebih nyambung, jadi bermakna. Dan itu harus lebih banyak lagi laki-laki yang sadar isu perempuan. Aku mau bacain hasil polling teman-teman, berapa banyak laki-laki di sekitarmu yang peka isu perempuan dan kesetaraan. Ini yang jawab, tidak ada 3%, bisa dihitung jari 88%. Hampir semua laki-laki hanya 10%. Jadi memang sebagian besar masih sedikit bisa dihitung jari laki-laki yang memang sadar isu perempuan dan kesetaraan. Jadi harus lebih banyak lagi laki-laki yang dan jangan cuma sadar. Apa tuh? Setelah sadar melakukan sesuatu. Percuma kalau cuma sadar terus dan saling mengingatkan. Jadi grup-grup kalau lagi nongkrong dalam meeting itu keberanian untuk mengingatkan. Gitu. Mungkin kalau keluarganya lengkap dalam artian ada peran ayah di situ mungkin akan lebih menarik ketika perspektif tentang bagaimana respect terhadap perempuan dan lain-lain itu juga bisa datang dari sudut pandang laki-laki kali ya. Because I get that only from my mom kan, tapi mungkin kalau yang keluarga lebih itu aku rasa sih datang dari keluarga would be very nice. Kalau ngomong di pertemanan itu biasanya dibully nggak sih? Kalau mengingatkan gitu, Mas Hadim? Ya enggak lah. Ya? Enggak. Jadi justru orang yang kaget. Oh gitu ya. Oke, baru sadar tuh. Untuk orang-orang yang pertama kali diperingatkan itulah momen dia mulai berubah. Karena sebelumnya nggak pernah diingetin. Sekatnya itu nggak kebuka. Nggak pernah sadar. Oh, mungkin ya saya harus hati-hati nih kalau ngomong kayak gini atau menyentuh kayak gini. Itu nggak sadar. Jadi harus diingetin. Gitu. Nggak usah dipermalukan ya. Tapi ditarik ke samping dan dikasih tahu. Gitu. Nah kalau semua orang melakukan ini, terutama cowok-cowok sama cowok-cowok lain, terutama cowok-cowok dalam posisi yang dominan, dalam posisi kepemimpinan, kalau mereka yang maju duluan itu bakal menjadi rantai perubahan yang terjadi gitu. Itu dia, itu pesannya itu, saling mengingatkan. Thank you banget udah datang. Thank you. Diskusi yang seru banget dan mudah-mudahan akan banyak ya diskusi seperti ini. Iya, diskusi terbuka atas isu-isu sensitif. Thank you teman-teman, adik-adik, komunitas narasi yang udah gabung, komen-komennya dan juga hasil pollingnya. Thank you ya guys. Teman-teman, susahnya jadi perempuan bisa dimulai dari susahnya memperbincangkan isu perempuan.
Susahnya jadi perempuan bukanlah sambatan, apalagi penyesalan karena dilahirkan sebagai perempuan. Melainkan ajakan untuk sama-sama membicarakannya secara terbuka, termasuk membongkar lagi cara pandang terhadap perempuan dan persoalannya. Kali ini dari perspektif laki-laki. Mari memulainya dengan preposisi, bahwa laki-laki tak mungkin bisa memposisikan diri sepenuhnya sebagai perempuan, begitu juga sebaliknya. Preposisi itu kita dorong bukan untuk menemukan titik tengah dan kompromi, karena kesetaraan tak bisa dimulai dengan menghitung dan membagi siapa dapat apa. Kesetaraan mesti dimulai dengan mencari dan menemukan, lalu memperluasnya terus dan lagi ruang-ruang empatik dalam diri laki-laki saat menghadapi dan memandang perempuan, begitu juga sebaliknya. Percakapan yang perlu blak-blakan, karena keterbukaan lebih menciptakan peluang untuk menjadikannya bermakna dan saling berempati. Dari sana kita bisa mengevaluasi kembali, membenahi pakem-pakem yang ternyata tidak lagi layak dijalani. Supaya perempuan tidak selalu berada di situasi serba sulit. Melesat tinggi dianggap mengangkangi, merunduk dianggap tak berdaya. My job is to make college easier because students have a lot on their plates. Like Harper, an econ major who piles on the pressure. Grammarly can help her stress less. This term paper's got to be great. It's 1/3 of my grade. Your ideas are on the money. Let's make sure they come across clearly with Grammarly. Watch it work. Watch it work. Wow, that is stronger. And Avery, an engineering major who runs on ambition and coffee. Grammarly can get her dream job. My application needs to stand out. They only meet with the top candidates. If you want to make a good impression and nail your delivery, use Grammarly. You don't want to pull another all-nighter, do you? Now that's taking it to the end zone. Yeah. Oh, touchdown with Grammarly. And Blake, an education major who knows what he wants. So you're going to be a school teacher. Yeah, but first I need to get my senior thesis over the finish line. I keep repeating the same words. Let Grammarly help you find the right words faster. Grammarly, do your magic. And you did it in one place. Grammarly means better results. That's why it's the writing tool selected by 3,000 schools and universities. Try Grammarly for free by clicking the blue button. Class dismissed. Go on, download Grammarly today. Blue button. Right there, Grammarly. Oh yeah, click it. Don't look at us. It's just a coach and a duck. It's all right, you click that blue button. All right, you've seen it before, haven't you? Ooh, Grammarly for the win.